Ya, kita lanjut. Mohon maaf karena tadi tiba-tiba laptop saya mati lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi M2 ini menunjukkan kernel. Kemudian P dan Q ini menunjukkan Y dan X ya. Y dan X ini menunjukkan citra asli, posisi baris dan kolom dari citra asli. Nah, kemudian P dan Q ini menunjukkan kernel ya. Nah, selanjutnya hasil perkaliannya itu rumus perkaliannya Anda lihat di sini. Jum sama dengan jum dikali, jadi penjumlahan sebelumnya dikali dengan kernel ya, posisi kernel keberapa dikali dengan posisi baris dan kolom keberapa pada citra asli. Begitu seterusnya sampai pada posisi baris terakhir dan kolom terakhir dari suatu kernel yang dipasangkan pada suatu citra asli. Kemudian hasil penjumlahannya ini disimpan, akan diinputkan nilainya ke citra hasil konvolusi, yaitu G2 ya, G2YX. Nah, kemudian ya, jadi konvolusi ini, listing konvolusi ini Anda bisa copy ya ke MATLAB. Nah, ini saya buka dulu konvolusi. Mana konvolusi? Ini dia. Konvolusi ini. Nah, itu cuma dia berupa function. Jadi ini adalah berupa function. Jadi konvolusi bisa kita gunakan, listing konvolusi ini bisa kita gunakan untuk menjalankan jenis filter-filter yang lain. Jadi jenis-jenis filter yang akan kita pelajari hari ini akan melibatkan operasi konvolusi. Ya, jadi algoritma yang tadi ini sudah masuk ke dalam listing function konvolusi.n. Nah, selanjutnya bukan sini. Selanjutnya ya, cara pengoperasiannya seperti ini. Anda panggil dulu kernel. Jadi ini kernel H namanya ya. Isinya adalah -1, 0, -1, 0, 4, 0, -1, 0, -1. Jadi ini adalah bentuk matriks ya. Jadi cara membuat matriks pada suatu MATLAB boleh seperti ini. Jadi ini sampai titik koma itu menunjukkan baris pertama, baris kedua ini hingga titik koma, baris ketiganya ini. Ya, jadi ini baris pertama isinya adalah -1, 0, -1, baris kedua isinya adalah 0, 4, 0, baris ketiga isinya adalah -1, 0, -1. Ya, yang seperti ini tadi matriks kernelnya, ya, yang ini ya, -1, 0, 1, berapa tadi? 0, 1, 0, -1, 0, 1. Nah, ini 0, 4, 0 ternyata, sorry. Jadi ini kita copy ke command prompt. Nah, silakan copy ke MATLAB. Sudah, enter. Selanjutnya kita copy citra asli yang kita mau lakukan konvolusi. Nah, ini perbaiki dulu tanda petiknya. gedung.png nggak ada, berarti .tif kayaknya, gedung.tif. Oke, baru oke. Nah, jadi ini H, -1, 0, -1, 0, 4, 0, -1, 0, -1, lalu ini citra asli, berukuran 636 baris, 512 kolom. Kemudian kita panggil function konvolusi dengan cara bikin variabel untuk menampung hasil konvolusi, yaitu K, lalu panggil function konvolusinya, kemudian dalam kurung F, H. F itu citra asli, H itu kernelnya. Nah, kita panggil, enter. Nah, maka akan memberikan konvolusi. Perhatikan, berkurang 2 baris dan berkurang 2 kolom ya ukurannya. Seperti penjelasan Ibu tadi yang matriks 6 kali 6 citra aslinya
akan berkurang hasil konvolusinya menjadi berkurang 2 baris, berkurang 2 kolom, menjadi 4 kali 4. Nah, seperti ini ya hasil konvolusinya. Adapun outputnya ya, jadi nah ini bisa kita dikonversi ya. Ya, kita lanjut. Nah, jadi ini K, mula-mula kan nilainya K. Jadi nilai yang dihasilkan dalam K tadi ini boleh saja ada yang bernilai negatif ya. Bahkan ada yang melebihi nilai piksel 255. Jadi supaya tidak seperti itu, maka kita lakukan fungsi konversi ya. Menggunakan universal integer 8. Jadi kita pakai K2, kemudian kita konversi hasil dari K tadi ke integer, karena jangan sampai ada yang minus atau K lebih dari 255 nilainya. Nah, sudah. Nah, perhatikan ini dia double ya, tadi K-nya dia tipe data double, maka kita konversi ke integer. Nah, setelah itu barulah kita boleh tampilkan hasilnya, im show ya. Nah, kita tampilkan im show. Kita pakai subplot aja ya supaya mudah. Subplot dalam kurung saya mau kiri kanan, 1 baris 2 kolom, posisi 1 saya mau tampilkan citra asli yaitu F. Enter. Nah, ini dia citra aslinya gedung.tif. Selanjutnya di subplot posisi kedua saya mau tampilkan hasil konvolusinya pakai yang K2 ya. Kok save sih? Sorry. Enter. Nah, mana nih? Nah, maka inilah hasil dari konvolusi dari citra gedung.tif. Nah, jadi konvolusi ini sering disebut dengan deteksi tepi ya pada suatu pengolahan citra ya. Kenapa? Karena Anda bisa lihat pada citra hasil konvolusinya ini yang dia deteksi atau yang dia hasilkan ini hanya berupa garis-garis tepi dari suatu citra. Nah, sementara latarnya dikasih seragam warna hitam, sementara yang menjadi objek itu hanya bagian tepi-tepinya aja yang ada pada suatu objek tersebut yang ditampilkan, yang diberikan warna putih atau efek warna putih ya. Nah, jadi konvolusi sering disebut dengan deteksi tepi, seperti itu. Nah, jadi seperti ini hasil dari konvolusi. Nah, selanjutnya materi berikutnya ya, ini kalau kita mau cobakan atau eksperimenkan pada citra yang lain, namanya altstat.png. Ketika diberikan konvolusi hasilnya seperti ini ya, hanya tepi-tepinya aja yang ditampilkan. Nah, kemudian dari hasil konvolusi tadi yang kita dapatkan kan berkurang ya, berkurang ukurannya. Nah, itu adalah salah satu masalah pada suatu konvolusi. Nah, seperti ini. Yang baris pertama tidak ada kolom pasangannya. Begitu juga dengan kolom terakhir, tidak ada kasihan pasangannya. Untuk kernel, kalau kita mau pasangkan pada kernel. Nah, jadi gimana caranya? Ya, yang pertama, abaikan piksel pada bagian tepi. Ya, udah, itu memang hasilnya, sehingga ukuran citranya mengecil. Kemudian, alternatif atau solusi yang kedua, buat baris tambahan pada bagian tepi. Nah, baris tambahan dan kolom tambahan pada bagian tepi itu kita isi nilainya dengan nilai 0 atau warna hitam. Kemudian, solusi yang ketiga, ambil bagian yang tidak punya pasangan dengan bagian lain dari citra. Ya, bagian lain ya, misalnya ini. Contohnya ya. Nah, ini bagian pertama, baris pertama, kolom pertama kita ambil dari boleh diambil dari baris pertama, dikopikan ke baris pertama yang tidak ada pasangannya. Begitu juga dengan kolom terakhir,
kita ambil hasil nilai piksel yang ada pada kolom terakhir ini dikopikan ke bagian kolom yang tidak ada pasangannya, seperti itu. Begitu juga dengan baris paling bawah, paling akhir dengan kolom pertama, seperti itu. Ya, jadi, nah perhatikan ini contohnya. Ya, ini contoh solusi yang diberikan. Ini adalah citra asli. Ya, ketika kita operasikan, aduh, datang lagi penyakitnya nih, goyang-goyang sendiri, nggak stabil, oke. Ya, nah ini citra asli. Ketika diberikan operasi konvolusi kan dia berkurang ya. Ini bagian baris pertama, kolom terakhir, baris terakhir, kolom pertama itu menjadi hitam hasil konvolusinya, atau tidak ada ya, dikurangi. Nah, supaya tidak berkurang ukuran citranya, maka solusinya adalah bagian tepinya ini, atas bawah kiri kanan, itu diberikan nilai 0. Jadi diberikan nilai 0 atau warna hitam, supaya sama ukurannya nanti hasil citra hasil konvolusi dengan citra asli. Nah, cara berikutnya pengisian dari baris atau kolom terpinggir. Nah, perhatikan ini patung yang di atas ini, kan di citra asli dia pas-pas ya. Nah, ketika di copy nilai piksel yang baris pertama ke baris yang tidak ada pasangannya di atas, ya, yang di sini, nah maka ukurannya jadi seperti ini. Begitu juga dengan kolom pertama, kolom terakhir, dan baris ke bawah. Jadi di copy key nilai piksel dari baris pertamanya tadi, ya. Begitu juga dengan solusi yang selanjutnya, boleh dengan cara seperti ini, pakai efek pencerminan. Jadi baris pertama ini dicerminkan ke baris yang tidak ada pasangannya. Begitu juga dengan di bawah, di kiri dan kanan. Nah, boleh juga pengisian yang baris yang tidak ada pasangannya ini diambil dari baris terakhir, ya, nilai piksel yang ada di baris terakhir diisi di sini. Kolom di kiri ini diambil dari nilai piksel yang ada di kolom kanan. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu solusi yang diberikan, supaya ukuran citranya, citra hasil konvolusi sama dengan citra asli. Ya, ini algoritmanya. Ya, silahkan dibaca-baca aja. Adapun fungsinya kita gunakan function konvolusi 2. Ya. Function konvolusi 2. Kita lihat di MATLAB. Konvolusi 2 adakah di sini? Oh, gak ada. Jadi silahkan di copy lalu jalankan ya pada MATLAB Anda masing-masing. Nah, kemudian kekurangan lainnya dari konvolusi itu waktu komputasinya akan menjadi lebih lama. Kenapa? Karena melibatkan matriks kernel tadi. Jadi kalau matriks kernelnya itu ukurannya kecil, jika ukurannya semakin besar, maka waktu komputasi juga dibutuhkan semakin lama. Jadi itulah kekurangan selanjutnya untuk konvolusi, memiliki waktu komputasi yang lama. Nah, untuk mempercepat komputasinya kita gunakan rumus Big O ya, algoritma Big O yang dengan rumus sebagai berikut, yang dimana matriks kernel tadi kita ubah menjadi sebuah vektor. Kan matriks itu adalah hasil dari perkalian dua vektor ya. Jadi HK ini kita berikan nama sebagai vektor kolom, B ini kita berikan nama sebagai vektor baris. Jadi untuk mendapatkan suatu matriks kernel itu adalah hasil perkalian dari vektor kolom dan vektor baris. Jadi vektor kolomnya itu ini, min 1, min 2, min 1. Lalu vektor barisnya itu dari baris pertama, min 1, 0, 1, min 1. Kebalikannya 1, 0, min 1. Jadi untuk vektor kolomnya diambil dari baris pertama tapi dibalik nilainya. Sehingga akan menghasilkan matriks kernel tersebut. Ya. Nah, setelah itu jika Anda ingin menjalankan dengan menggunakan vektor tersebut, maka listingnya Anda bisa lihat pada
konvolusi yang ketiga ini, ya, konvolusi 3.m. Jadi konvolusi 3.m ini melibatkan vektor atau mengubah matriks kernel menjadi sebuah vektor supaya, nah ini di sini ya, tadi dia berupa matriks, sekarang di sini dia berupa matriks vektor, vektor kolom, vektor baris. Nah, selanjutnya yaitu Anda silahkan coba lalu bandingkan hasilnya. Ini adalah hasil pemrosesan dengan konvolusi.m, ini konvolusi 3.m. Ya, hasilnya hampir sama. Cuman kalau kita bandingkan menggunakan waktu, hasilnya seperti ini. Konvolusi 2 dengan matriks kernel 3x3, hasilnya waktu komputasinya adalah 3,74 detik. Untuk matriks 5x5 4,20 detik dan seterusnya ya. Jadi perhatikan, semakin besar ukuran kernelnya maka semakin lama waktu komputasi yang dibutuhkan. Nah, pada konvolusi 3 dia lebih ringkas karena di konvolusi 3 ini kita menggunakan vektor ya. Jadi yang awalnya itu dia 7 detik, pada matriks ukuran 13x13 hanya pada konvolusi 3 hanya membutuhkan waktu 3,71 detik ya, signifikan ya hasilnya. Nah, sementara kalau ini konvolusi 2.m ini adalah salah satu toolbox pada MATLAB. Anda bisa gunakan, wah, waktu komputasinya juga bukan juga ya, tapi lebih cepat ya dibanding konvolusi manual yang kita bikin tadi. Jadi MATLAB telah menyediakan toolbox untuk konvolusi yang lebih cepat operasinya, waktu komputasinya, yaitu pada matriks kernel 3x3 hanya membutuhkan waktu 0,02 detik. Begitu seterusnya. Nah, jadi seperti itu konvolusi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis filter yang pertama. Ya, luar biasa pembukaannya ya. Memakan waktu setengah jam mungkin. Nah, kita masuk ke jenis filter yang pertama. Namanya adalah filter lolos rendah, atau biasa juga disebut filter lolos bawah, low pass filter. Nah, maksudnya ini adalah filter yang mempunyai sifat meloloskan nilai yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan nilai piksel yang berfrekuensi tinggi. Nah, efek dari filter lolos rendah ini membuat perubahan aras kabuan menjadi lebih lembut. Jadi berguna untuk menghaluskan noise atau untuk kepentingan interpolasi pada tepi objek dalam citra. Nah, operasi filter lolos bawah ini melalui konvolusi, bisa juga tanpa konvolusi. Nah, contoh yang tidak memakai konvolusi itu adalah filter median, ya. Nah, itu juga termasuk dalam filter lolos bawah. Tapi kalau Anda mau menggunakan konvolusi, maka kernel pada filter lolos bawah itu ada 4 jenis, ya. Nah, kernel yang pertama nilainya adalah 1/6, 010, 121, 010. Kernel jenis yang kedua nilainya adalah 1/9, 111, 111, 111. Kernel ketiga ini kernel keempat. Jadi silahkan Anda jalankan masing-masing kernel ini pada filter lolos bawah, lalu bandingkan yang mana hasil filternya yang lebih bagus, ya, seperti itu. Nah, ini misalnya ini citra asli. Ini contoh apa maksudnya tadi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi ya. Jadi frekuensi rendah itu maksudnya perpindahan warna antara piksel yang satu dengan piksel yang lain itu sedikit ya. Jadi itu maksudnya frekuensi rendah. Coba perhatikan, ini warna hitam dari baris pertama hingga baris ke bagian tengah. Lalu nanti di bagian tengahnya baru berubah nilai pikselnya. Nah, ini disebut dengan frekuensi rendah. Nah, kalau frekuensi tinggi, setiap berpindah baris dia berubah nilai pikselnya. Setiap berpindah baris berubah lagi nilai pikselnya. Sehingga itulah yang disebut dengan frekuensi tinggi. Nah, adapun kernel yang kita gunakan, kita coba kernel 1/9, 111, 111, maka hasil dari frekuensi filter lolos rendah pada frekuensi rendah hasilnya seperti ini ya. Karena ini adalah konvolusi maka berkurang ukurannya ya. Adapun listingnya Anda bisa lihat di tapis.m. Namanya adalah tapis.m. Perhatikan ini dia berupa function. Nah, kita lihat di sini apakah ada tapis.
Nah, ada. Nah, ini tapis ya. Jadi yang listing yang tadi ini bisa kita copy. Ini tinggal kalian ubah aja namanya ya. Kita bikin di editor. Ini enggak ada ya karena error tadi. Oh, there is a problem with my MATLAB. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini tapis ya. Tadi sudah keluar. Jadi kita jalankan. Kok jadi agak berat ya. Nah, ini silakan Anda copy kernelnya dulu. Ke editor boleh ya. Saya coba pakai editor karena tadi pakai komen. Selanjutnya panggil function tapis disertai dengan citra asli yang kita mau filter lolos rendah tersebut. Ini namanya mobil.png. Setelah itu kita tampilkan saya pakai citra asli dulu ya. Sama dengan imrig film kurung ini aja langsung koma. Setelah itu tapisnya ini kita panggil variabel f aja supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita tampilkan imshow pakai perintah subplot dari satu baris 2 kolom posisi 1. Kita mau tampilkan citra asli. Kita berikan title citra asli ya. Kemudian kita copy ke posisi yang kedua. Kita mau tampilkan imshow. Ini belum diberikan variabel apa ya, G aja ya. G sama dengan di sini G. Titlenya citra hasil filter konvolusi atau lolos rendah, ada sesuai dengan namanya. Oke, kita save. Bukan di sini tempat save-nya, belum diubah. Di praktek. Save kembali. Ini adalah saya berikan nama filter lolos rendah. Oke, save. Nah, lalu jalankan F5. Nggak ada lagi mobil.png, mobil.tif mungkin. Save kembali lalu jalankan. Error. Integer, udah integer, kayaknya nggak bisa ya. Mungkin harus kita udah kok. Di sini ada G lagi. Ini udah ada di sini ya Allah. Nggak perlu ini berarti. Coba kita nonaktifkan.
Kayaknya dia bingung. Oke, save kembali lalu jalankan. Masih error. Tapis.m. Udah ada konvolusi. FIM lead berkas. Nggak usah ada ini kali ya. Nggak usah ada ini lagi. Dia jadi bingung. Variabel yang mana F-nya yang mau dibaca. Oke lah, kalau gitu kita panggil ini. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Oke, save kembali lalu jalankan. Nah, kalau sudah ada busy ya. Nah, hasilnya seperti ini. Filter lolos rendah ya. Jadi ini citra asli dengan noise bintik putih. Ketika diberikan filter lolos rendah, ada konvolusi di dalamnya, maka noise-nya ya menjadi buram aja ya, enggak hilang sepenuhnya. Ya, jadi seperti ini hasilnya untuk filter lolos rendah. Oke, sudah. Ini saya hapus saja supaya tidak membuat kebingungan. Jadi cara menjalankannya seperti ini ya, Dek. Sorry, saya lupa, ternyata di function tapis tadi udah ada fungsi subplot, jadi tidak perlu ini lagi. Ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya filter berikutnya. Ini silahkan Anda coba ya untuk jenis kernel berikutnya. Ada kernel kedua, kernel ketiga, kernel keempat. Silahkan Anda coba dan bandingkan hasilnya supaya Anda lebih paham. Nah, ini dia untuk citra boneka. Ini citra aslinya, citra kernel satunya seperti ini, kernel 2-nya seperti ini, kernel keempatnya seperti ini. Nah, silahkan Anda analisa yang mana yang lebih bagus. Nggak ada yang bagus ya. Semuanya masih tetap aja sama. Masih ada noise-nya. Nah, kalau di citra Lena, coba kita lihat ini citra aslinya, citra hasil filter lolos rendah dengan kernel 3x3, hasilnya seperti ini. Kernel 5x5, kernel 13x13. Ya, kesimpulannya semakin besar ukuran kernelnya, hasilnya semakin buram, ya. Citra hasil filter lolos rendahnya. Nah, selanjutnya filter yang kedua, namanya adalah filter lolos tinggi. Jadi filter ini ditujukan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang frekuensi rendah. Nah, jadi biasa dipakai untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Nah, adapun kernelnya ada 3 jenis. Ini kernel yang pertama, 0-1, 0, -1, 4, -1, 0, -1, 0. Kernel kedua ini, kernel ketiga ini. Nah, selanjutnya Nah, jadi filter lolos tinggi ini mempunyai sifat yaitu jumlah seluruh koefisien adalah 0. Nah, selain itu ada juga sifat lainnya menurut Effort tahun 2000, apabila dikenakan pada area dengan perubahan aras kabuan yang lambat atau frekuensi rendah, hasilnya berupa 0 atau nilai sangat kecil. Nah, apabila dikenakan pada area yang perubahan aras kabuannya cepat atau frekuensinya tinggi, hasil konvolusinya juga bernilai sangat besar. Nah, jadi kalau seperti ini kernelnya, perhatikan ini adalah frekuensi rendah ya, karena perubahan nilai pikselnya sangat sedikit. Maka frekuensi citra hasil filter lolos tingginya seperti ini. Nah, kalau frekuensi tinggi, ya hasilnya seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini deh. Jadi ini citra boneka, kernel 1, jadi filter lolos tinggi ini sama dengan deteksi tepi ya. Digunakan untuk mendapatkan tepi dari suatu objek. Jadi untuk kernel 1, hasil deteksi tepinya atau filter lolos tingginya seperti ini. Kernel 2, ya deteksi tepinya hampir kelihatan dengan objeknya ya. Dengan objek lainnya, jadi untuk deteksi tepi ini kurang begitu bagus. Masih lebih bagus yang ini karena tidak kelihatan objek di dalamnya. Nah, sementara kernel ketiga ya kurang begitu bagus hasil filter lolos tingginya. Nah, jadi seperti itu pengaplikasian pada filter lolos tinggi. Nah, kalau pada citra yang monokrom seperti ini, hanya hitam putih tampilannya, ya meskipun ada juga yang abu-abu, kita lihat
kernel 1 hasil deteksi tepinya seperti ini. Kernel 2 ya lebih bagus ya pada kernel pada kernel 2, kernel 3-nya seperti ini putus-putus. Jadi pada citra bulat.png yang bagus itu malah kernel 2. Jadi sekali lagi pada operasi konvolusi sifatnya juga kasuistik tergantung jenis citranya. Jadi untuk citra bulat.png ini kernel yang bagus itu adalah kernel 2. Nah, kemudian filter Haig-Buss. Ya. Filter Haig-Buss untuk menajamkan citra melalui konvolusi. Nah, jadi kernel yang dipakai adalah kernel filter lolos tinggi dengan nilai di pusat. Di sini pusatnya diisi dengan nilai lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut. Ya, contohnya kita isi di sini nilai C-nya ini untuk kernel ya. Untuk kernel nilai C-nya ini kita isi lebih tinggi dari 8. Ya, misalnya 9, 10, 11, dan seterusnya. Pokoknya harus lebih besar dari 8. Nah, kemudian kita lihat hasilnya pada citra boneka. Filter Haig-Buss untuk C9 hasilnya seperti ini. Filter Haig-Buss pada nilai C10 seperti ini, C11 ini. Jadi, yang mana yang terbaik hasil filternya ya berada pada nilai C sama dengan 9 Haig-Buss. Nah, kemudian penajaman citra ya, jadi lebih tajam hasilnya. Nah, kemudian ya, ini efek emboss. Ya, misalnya kalian mau memberikan efek emboss pada suatu citra, ya bisa menggunakan jenis filter yang ini. Kernelnya cuma gini aja, -200000002. Nah, kemudian kita terapkan pada citra Lena. Ya, ini ada kernel 1 dengan nilai -1, paling akhirnya 1, dibalik nilainya hasilnya seperti ini. Kemudian kalau -4 di baris kedua hasilnya seperti ini. Ya, jadi ya sampai di sini materi kita hari ini. Ya, jadi efek embossnya itu tergantung dari nilai minusnya berada di mana ya. Jadi kalau dari arah nilai minusnya dari posisinya di kiri atas, maka embossnya dari arah kiri atas ya. Coba kita lihat tadi citra Lena supaya lebih paham. Nah, perhatikan minusnya ada di mana. Nah, ini minusnya dari atas ya, kiri atas. Jadi embossnya itu atau yang bayangan atau ya bayangan putihnya itu dia menghadap ke bawah seperti ini di bagian bawah ya, diagonal bawahnya sini. Nah, kalau minusnya di kanan bawah berarti efek embossnya ke kiri atas ya. Seperti ini. Kemudian kalau di tengah minusnya ya berarti hampir di bagian pertengahan semua efek embossnya atau bayangan putihnya. Seperti itu. Nah, adapun filter yang terakhir namanya adalah filter Gaussian. Jadi ini melibatkan pengklasifikasian filter linear dan non-linear. Jadi filter linear itu hanya melibatkan pixel dengan cara linear. Ya, contohnya filter perarataan. Maksudnya tidak melibatkan pixel yang lain ya, itu linear. Nah, adapun jenis-jenis filter linear yang lain ada namanya filter Gaussian, Laplacian atau topi Meksiko dan seterusnya. Adapun kelemahan dari filter linear ini terutama ketika dipakai untuk konvolusi atau menghilangkan noise, itu membuat struktur citra yang noise-nya berupa titik, tepi, dan garis ikut terkabur atau buram. Nah, makanya kenapa di filter perarataan efeknya buram ya, dan kualitas citra menurun. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari filter linear ini, maka ditemukanlah filter non-linear. Ya, salah satunya itu adalah filter median ya, juga filter batas. Nah, jadi filter batas dan filter median yang kita pelajari pekan lalu itu termasuk dari filter non-linear. Nah, seperti itu.
Nah, adapun filter Gaussian ini nanti kita pelajari setelah kita mid semester ya. Filter pada kawasan frekuensi. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Adapun kuis ya, jadi hari ini ada kuis. Ibu tampilkan dulu, cari dulu soal kuisnya ya, tunggu sebentar. Ya, jadi ini kuis kedua, perhatikan. Terdapat kernel seperti berikut, 130, 2, ini menurut stambuk ya. Jadi kita coba pakai stambuk Anda masing-masing, 130, 217, kemudian 3 digit akhir stambuk kalian ya. Jadi kalau digit stambuknya lebih dari 9 ya, ambil 3 digit akhir untuk bagian x di bawah ini. Kemudian ini kernelnya. Jika dikenakan pada citra yang berisi data seperti berikut, berapa hasil pada posisi yang diarsir merah ini? Nah, ini adalah citra asli. Nilainya adalah 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10. Nah, berapa hasil konvolusi? Berapa hasil konvolusi ya? Berapa hasil konvolusi pada posisi yang diarsir merah? Nah, masih ingat tadi toh materinya bagaimana operasi konvolusi? Saya perlihatkan dulu. Yang perpasangan-perpasangan tadi itu loh. Nah, ini. Yang ada perhitungan tadi. Nah, ini. Nah, ini. Jadi nilai yang ini tadi ini 10 20 10 20 10 20 ini ya. Kalian umpamakan dengan citra asli ini. Kemudian kernelnya ini yang stambuk kalian 130 21 berapa yang angkatan kalian berapa, kemudian ini 3 digit akhirnya. Lalu silakan pasangkan, kemudian hitung ke perhitungan GYX, yang salah ya, harusnya GYX sama dengan, silakan pasangkan masing-masingnya. Kemudian berapa hasil penjumlahannya, maka itulah hasil dari konvolusinya. Jadi berapa tadi yang diarsir merah ini, berubah nilainya menjadi berapa di sini nantinya. Oke. Nah, kemudian tampilkan hasil citra hasil konvolusinya. Jadi berubah nanti ini nilai yang diarsir merah ini menjadi berapa. Tampilkan di hasil akhirnya. Menjadi 10, 20, 10, 20 berapa ya. Di sini tanda tanya 20, 10, 20, 10. Demikian materi kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuisnya berakhir sampai besok malam ya, pukul 23.00. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.